Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizal Nakisya Amur Ramadhani dengan NIM 2413300001558 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang akan menjelaskan rantai makanan ekosistem di laut. Bagi adik-adik yang belum tahu apa itu rantai makanan di laut, yuk lanjut ke penjelasannya. Rantai makanan di laut adalah urutan transfer energi dan nutrisi melalui makanan di antara berbagai organisme yang hidup di lingkungan laut. Ini menggambarkan bagaimana organisme laut saling makan untuk mendapatkan makanan dan energi yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Rantai makanan di laut meliputi produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3, dan yang terakhir adalah decomposer. Selanjutnya adalah apa posisi produsen dalam rantai makanan di laut. Organisme yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya adalah fitoplankton. Fitoplankton di laut adalah produsen primer yang berfotosintesis mengubah energi matahari dan nutrisi anorganik menjadi energi kimia yang digunakan oleh organisme lain dalam rantai makanan laut. Mereka adalah tumbuhan mikroskopis yang melayang di air dan sangat penting untuk ekosistem laut karena menjadi dasar rantai makanan. Fitoplankton memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Hidupnya secara melayang di air, mengikuti arus dan tidak memiliki kemampuan renang yang kuat. Fitoplankton memiliki peran penting dalam siklus karbon dan oksigen serta dalam mengatur iklim global. Selanjutnya adalah konsumen posisi ke-1. Konsumen 1 atau disebut juga primer dalam rantai makanan di laut adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan laut seperti zooplankton, ikan kecil, dan udang-udangan yang memakan fitoplankton dan ganggang laut. Mereka adalah herbivora laut yang menduduki tingkat trofik kedua setelah produsen. Selanjutnya adalah konsumen tingkat 2 adalah hewan-hewan pemakan daging yang disebut karnivora. Mereka memakan herbivora dan organisme laut lainnya. Contohnya termasuk ikan predator, cumi-cumi, dan burung laut yang memakan ikan. Jadi, dalam rantai makanan laut, konsumen 2 adalah organisme yang memakan organisme konsumen 1. Selanjutnya adalah konsumen tingkat 3. Adalah hewan-hewan pemangsa tingkat tinggi yang berada di puncak rantai makanan. Mereka memakan karnivora dan organisme laut lainnya, contohnya hewan konsumen 3 termasuk hiu, paus, dan beberapa jenis burung laut besar. Selanjutnya adalah pengurai atau disebut juga dengan decomposer, merupakan komponen terakhir yang berfungsi menguraikan sisa-sisa organisme mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Penguraian yang umum ditemukan di laut meliputi bakteri dan jamur. Pengurai memainkan peran penting dalam rantai makanan laut karena mereka mengurai sisa-sisa organisme mati seperti bangkai hewan laut, tumbuhan laut, dan sisa-sisa organik lainnya. Proses penguraian ini menghasilkan nutrisi yang penting bagi kehidupan laut, termasuk fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan. Berikut adalah ilustrasi gambar rantai makanan di laut. Selanjutnya adalah membahas pentingnya rantai makanan, yaitu 1. Menjaga keseimbangan ekosistem laut, 2. Mengatur populasi, 3. Aliran energi dan nutrisi, 4. Interaksi antara spesies, 5. Penting untuk perikanan dan kehidupan laut. Mengapa rantai makanan di laut sangat penting? Rantai makanan di laut sangat penting karena menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur populasi, dan memastikan aliran energi dan nutrisi di antara organisme. Ia juga menunjukkan bagaimana organisme laut saling bergantungan dan berinteraksi, yang penting untuk kelangsungan hidup ekosistem dan kesehatan planet secara keseluruhan. Singkatnya, rantai makanan adalah komponen penting dalam ekosistem laut yang memastikan keseimbangan, stabilitas, dan keberlanjutan kehidupan di laut. Selanjutnya adalah keterkaitan gangguan rantai makanan di laut. 1. Pencemaran laut. 2. Pemanasan laut.
3. Perubahan iklim. 4. Eksploitasi berlebihan. Dan 5. Harmful alga blooms. Harmful alga blooms adalah fenomena di mana tumbuhan alga tumbuh secara berlebihan di perairan yang menyebabkan efek berbahaya bagi manusia, hewan, dan ekosistem. Pertumbuhan alga yang berlebihan ini dapat menyebabkan racun, penurunan oksigen, dan gangguan ekosistem. Gangguan rantai makanan di laut dapat memiliki dampak yang luas, termasuk penurunan populasi spesies, ketidakseimbangan ekosistem, dan bahkan ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia yang mengandalkan hasil laut sebagai sumber makanan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi gangguan rantai makanan seperti mengurangi pencemaran, mengatasi perubahan iklim, dan mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah, rantai makanan di laut adalah urutan makanan dan dimakan antar makhluk laut. Dimulai dari fitoplankton yang membuat makanan sendiri, fitoplankton dimakan oleh hewan kecil seperti zooplankton dan ikan kecil. Ikan kecil lalu dimakan oleh ikan besar atau cumi-cumi. Hiu dan paus berada di puncak rantai makanan. Saat hewan mati, bakteri menguraikan menjadi zat hara. Zat ini membantu fitoplankton tumbuh kembali dan rantai makanan terus berulang. Baik penjelasanku tentang rantai makanan ekosistem di laut. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Bye-bye.